Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Maningrum dengan NIM 1909 155441. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya. Poin pembahasan yaitu putusan dan sistematika putusan. Pengertian putusan, putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang menjadi putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim persidangan. Putusan hakim selayaknya mengandung beberapa aspek. Pertama, putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial. Kedua, putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara. Ketiga, putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan. Keempat, putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial. Kelima, putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara. Keenam, putusan hakim merupakan tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat. Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan, sementara pengadilan sendiri sebagai tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan. Oleh karenanya, putusan hakim pengadilan tentunya harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh pencari keadilan. Dengan demikian, hakim dalam memutuskan suatu perkara tetap bertitik tolak pada ketiga unsur, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sifat putusan hakim tetap apabila para pihak sudah menerima putusan tersebut dan tidak ada yang melakukan upaya hukum. Sementara apabila salah satu pihak melakukan upaya hukum. Jenis-jenis putusan hakim yaitu ada putusan yang bukan putusan akhir, yaitu ada putusan sela, putusan antara, tusen, vonis, putusan sementara atau interlokutor vonis, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutuskan pokok perkaranya. Dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Pada dasarnya, putusan sela dapat berupa putusan preparator, putusan interlokutor, putusan provisional, putusan incidental, putusan akhir, yaitu end vonis atau final judgment, yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Ada putusan deklaratoir, putusan konstitutif, putusan kondemnatoir, putusan kontradiktoir, putusan verdict. Contoh kasus yaitu kasus yang diangkat tentang kepemilikan tanah hak eigendom dengan nomor 57XX AM yang tanahnya dikuasai oleh pihak lain dengan menggunakan eigendom dengan nomor 52XX, yaitu PT PJ. Permasalahan kasus ini berkaitan dengan implementasi konversi hak eigendom di Indonesia yang hingga saat ini dapat dinyatakan sebagai belum efektif karena secara empiris masih banyak tanah yang penguasaan didasarkan pada hak barat. Selain itu, permasalahan ini dapat memberikan kepedulian terkait perlindungan hukum bagi pemegang hak eigendom yang tanahnya dikuasai oleh pihak lain dengan hak yang sama. Sengketa kepemilikan tanah yang dipilih adalah sengketa yang melibatkan ahli waris AM dengan PT PJ. Ahli waris AM adalah pemegang hak eigendom 57XX yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan yang pada tahun 2004 melakukan penguasaan fiktif terhadap tanahnya sendiri. Perbuatan ahli waris AM tersebut dilaporkan oleh PT PJ atas dasar penyerobotan tanah dengan menggunakan ketentuan dalam pasal 167 KUHP. Akan tetapi berdasarkan surat penetapan penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Polres Jakarta Timur, ahli waris AM tidak terbukti melakukan apa yang dituduhkan oleh PT PJ. Atas dasar SP3 tersebut, Polres Jakarta Timur memohonkan pengembalian batas kepada Badan Pertahanan Nasional Kantor Wilayah Jakarta, dan hasilnya adalah menyatakan bahwa bukti kepemilikan PT PJ dengan dasar HGB nomor 2X yang berasal dari hak eigendom 52XX berada di bagian selatan hak eigendom 57XX. Selanjutnya, tanah tersebut dieksekusi oleh PT PJ dan dilakukan pemagaran di sekeliling area yang bersangkutan.
Penyelesaian tanda tanah hak barat telah berakhir dengan diterbitkannya Kepres nomor 32 tahun 1979, Junto Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1979 tentang ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat, yang menyatakan bahwa hak-hak atas tanah yang terjadi berdasarkan diktum kedua tentang ketentuan konversi pasal 1, 3, dan 5 dari UU PA akan berakhir masa konversinya tanggal 24 September 1980, dan bagi tanah-tanah yang tidak diselesaikan, haknya kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Oleh karena kasus sengketa kepemilikan tanah antara ahli waris AM dengan PT, PJ bukan termasuk tumpang tindih atau overlapping, sehingga kriteria 1 dalam pasal 17 huruf A tidak relevan, mengingat keadaannya apapun hasil yang sesuai dengan ketentuan tersebut adalah dengan dikeluarkannya surat penetapan pihak yang berhak akan tetapi belum dapat ditindaklanjuti keputusan penyelesaiannya. Sistematika putusan sendiri yaitu isi minimum putusan pasal 184 HIR. Pertama yaitu ada kepala putusan. Kekuatan putusan terletak pada kepala putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan. Kalimat ini merupakan kekuatan eksekutorial. Juga terdapat kalimat tetapi bukan pada keputusan pengadilan, melainkan dalam gross akte. Pembebanan hak tanggungan dengan kepala demi keadilan. Kalimat ini juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila nasabah bank tidak mau membayar hutangnya, sedangkan telah ada gross akte, maka tidak perlu menggugat. Bank tinggal meminta eksekusi pasal 224 HIR. Identitas para pihak, duduknya perkara, uraian singkat mengenai jawaban gugatan replik duplik oleh hakim diringkas. Tentang pertimbangan hukumnya, pendapat hakim yang berbeda, tanggal musyawarah atau diputuskannya perkara tersebut, dan pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Keterangan tentang hadir atau tidaknya pihak-pihak pada saat putusan dijatuhkan, nama tanda tangan majelis hakim, panitera pengganti yang bersidang, materai, perincian biaya perkara, dan catatan panitera pengganti. Sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.